Apa itu pengakuan negara? Ini adalah tugas terstruktur mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Irfan Khairul Umam, LLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bincang-bincang Justice Gen Z. Saya Nimah Mubarokah. Mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Saya Rifki Amal Aditra. Siswa UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon, program studi Hukum Ekonomi Syariah. pada video kali ini kami akan membahas seputar pengakuan negara, Pengakuan pemerintah, serta teori-teori pengakuan. Check Check it it out. out. Apakah kamu tahu pengakuan negara? Pengakuan negara merupakan suatu perbuatan politik negara untuk mengakui situasi berupa fakta, serta menerima akibat hukum dari pengakuan yang dilakukan. Menurut Brownlee, pengakuan negara adalah tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subjek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Arjono Sukanto mengartikan pengakuan negara sebagai pengakuan resmi terhadap keberadaan negara lain yang memenuhi syarat. 4 syarat negara dapat diakui secara internasional. Yang pertama, penduduk yang tetap. Yang kedua, wilayah yang pasti. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Tahukah kamu pengakuan negara menurut hukum internasional? Pengakuan negara menurut hukum internasional adalah pengakuan bahwa suatu kesatuan yang lahir diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional sebagai negara, sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Pengakuan ini memberi negara baru status kedaulatan, kepastian hukum, dan hak serta kewajiban internasional. Lalu, apakah penting pengakuan sebuah negara? Pengakuan negara itu penting karena membuka hubungan diplomatik, kerjasama internasional, serta mengakui keberadaan negara baru di mata hukum internasional. FYI, negara Indonesia dan negara Arab Saudi itu menjalin hubungan diplomat. Salah satunya adalah haji dan umroh. Fungsinya agar dapat menjamin keamanan warga negara Indonesia ketika berada di Arab Saudi. Apa itu pengakuan pemerintah? Pengakuan pemerintah itu ada dua, pengakuan pemerintah menurut hukum internasional dan pengakuan pemerintah menurut Indonesia. Untuk yang pertama, pengakuan pemerintah internasional yaitu pengakuan resmi oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap keberadaan suatu pemerintah atau negara baru yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum internasional. Nah, pengakuan ini menandai bahwa pemerintah tersebut diakui karena telah memiliki yang pertama kedaulatan, yang kedua kapasitas hukum, dan yang terakhir status untuk berinteraksi dalam masyarakat internasional. Nah, untuk yang kedua, pengakuan pemerintah dalam konteks Indonesia, nah, terutama terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan daerah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat, prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang. Masyarakat adat di Indonesia sangat beragam, di antaranya suku Dayak di Kalimantan, suku Baduy di Banten, suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan masyarakat adat Papua.
Keberadaan mereka diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Lalu, apa perbedaannya dengan pengakuan negara? Perbedaan pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Yang pertama, pengakuan negara adalah terhadap suatu entitas yang telah memenuhi semua unsur negara seperti wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang efektif. Nah, pengakuan ini bersifat mutlak atau hanya sekali diberikan dan tidak dapat ditarik kembali. Untuk pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap pemerintahan yang berkuasa atas suatu negara yang sudah ada. Nah, jadi pengakuan ini bersifat politis, waktu-waktu bisa dicabut, tergantung pada stabilitas dan legitimasi pemerintahan tersebut. Nah, kedua pengakuan ini, yang pertama pengakuan negara, itu bersifat mutlak, tidak dapat ditarik kembali. Itu dinamakan dengan pengakuan de jure. Dan untuk yang kedua, pengakuan pemerintah itu bersifat politis, waktu-waktu bisa dicabut kembali, itu dinamakan dengan pengakuan de facto. Teori pengakuan. Dua teori pengakuan. Yang pertama ada teori konstitutif dan yang kedua ada teori deklaratif. Pertama, teori konstitutif menyatakan bahwa suatu negara baru itu dianggap sah dan menjadi subjek hukum internasional hanya setelah diakui oleh negara-negara lain. Pengakuan oleh negara lain bersifat konstitutif, artinya pengakuan tersebut menciptakan status kenegaraan secara hukum. Yang kedua, teori deklaratif menyatakan bahwa keberadaan suatu negara adalah fakta objektif yang tidak bergantung pada pengakuan negara lain. Nah, pengakuan hanya merupakan pengesahan atau pengumuman terhadap fakta bahwa negara tersebut sudah ada dan memenuhi syarat menurut hukum internasional seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Contoh dari teori-teori pengakuan. Nah, adapun di sini contoh teori dari konstitutif, yaitu kasus Taiwan yang meskipun memiliki pemerintahan dan wilayah yang stabil, tapi tidak diakui secara luas karena tekanan politik, sehingga status kenegaraannya tidak diakui secara internasional. Dan yang kedua, contoh dari teori deklaratif, yaitu dapat dilihat pada kasus Kosovo, mendeklarasikan kemerdekaannya dan beroperasi sebagai negara meskipun belum diakui oleh semua negara. Terima kasih telah menemani sampai akhir video ini. Buat teman-teman semua, yuk terus belajar dan gali lebih dalam tentang materi hukum internasional. Karena dunia butuh generasi hebat seperti kita. Sampai jumpa, stay curious and keep shining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.